Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5? Pada dan harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita belajar tentang hutan sebagai paru-paru dunia dan berbagai jenis usaha yang ada di Indonesia. Sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, mengetahui fungsi hutan. Yang kedua, mengetahui berbagai jenis usaha yang ada di Indonesia. Karena masih dalam suasana kemerdekaan Indonesia, sebelum kita mulai pembelajarannya, maka kita bernyanyi bersama-sama lagu yang berikut ini. Bagaimana? Sudah terbakar semua semangatnya setelah menyanyikan lagu Hari Merdeka? Membakar semangat boleh, yang tidak boleh itu membakar hutan. Hutan di dunia ini sangat banyak sekali. Apa sih fungsi hutan? Hutan berfungsi untuk melindungi hewan-hewan primata seperti orangutan, kemudian hewan-hewan yang terancam punah seperti harimau, dan lain-lain. Hutan juga berfungsi sebagai penahan dari bencana alam seperti tanah longsor dan banjir. Namun, untuk sekarang banyak sekali hutan-hutan yang sudah dibakar oleh manusia. Mengapa mereka bisa sejahat itu? Mereka seperti itu karena ingin memperkaya dirinya sendiri tanpa memperdulikan lingkungan di sekitarnya. Itu adalah tindakan kejahatan. Mari kita sama-sama jaga hutan yang ada di dunia ini. Dari semua hutan yang ada di dunia, hanya ada 2 yang dijuluki paru-paru dunia. Yang pertama, hutan Amazon yang ada di Amerika Selatan, dan yang kedua, hutan Kalimantan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu hutan Amazon.
Hutan Amazon adalah hutan terluas di bumi. 40% dari luas wilayah Amerika Selatan adalah hutan Amazon. Hutan Amazon adalah paru-paru dunia yang masih menjadi harapan manusia. Jika tidak ada Amazon, maka oksigen di dunia bisa berkurang 30-40%. Yang kedua adalah hutan Kalimantan. Hutan Kalimantan merupakan paru-paru dunia yang luasnya mencapai 40,8 juta hektar. Hutan Kalimantan merupakan tempat tinggal alami hewan yang terancam punah, seperti bekantan, orang-utan, dan harimau. Banyak manusia yang menebang hutan sembarangan hanya demi memenuhi kebutuhan ekonominya. Padahal masih banyak jenis usaha di berbagai sektor ekonomi yang bisa kita kerjakan dengan cara yang halal. Nah, berikut adalah jenis usaha pada bagian sektor ekonomi. Yang pertama yaitu pertanian. Bentuk-bentuk pertanian yang ada di Indonesia meliputi kegiatan berladang dan bersawah. Biasanya mereka menanam padi atau bahan makanan pokok yang lainnya untuk dijual kembali. Yang kedua adalah perkebunan. Perkebunan adalah usaha penanaman tumbuhan yang menghasilkan bahan mentah. Contohnya adalah teh. Selanjutnya yaitu perikanan. Perikanan adalah usaha pemeliharaan, pembudidayaan, dan penangkapan ikan. Biasanya ada yang dibudidayakan di air laut, air tawar, dan air payau. Selanjutnya yaitu peternakan. Peternakan adalah usaha pemeliharaan dan perkembangbiakan hewan ternak seperti sapi, burung, ayam, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu perdagangan. Perdagangan adalah hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli, seperti kegiatan yang ada di pasar ataupun pertambangan. Pertambangan adalah usaha mengambil sesuatu yang bermanfaat dari dalam perut bumi. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan emas. Dalam pertambangan, ada istilah eksplorasi, yaitu kegiatan penyelidikan untuk mengetahui mineral yang ada di dalam lapisan bumi. Ada juga eksploitasi, yaitu penambangan bahan galian dari tempatnya. Itulah beberapa istilah yang ada dalam dunia pertambangan. Pembahasan selanjutnya yaitu industri. Industri adalah pengelolaan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi. Biasanya industri berhubungan erat dengan pabrik. Berikutnya yaitu pariwisata. Pariwisata yaitu usaha terkait dengan objek wisata. Beberapa tujuan pariwisata adalah menambah pemasukan devisa negara, kelestarian budaya terjaga, dan lapangan pekerjaan semakin terbuka. Tahukah kalian berapa jumlah wisatawan asing yang datang ke Indonesia pada tahun 2019? Ya, jumlahnya sangat banyak, yaitu mencapai 16 juta orang. Yang terakhir yaitu jasa. Jasa adalah usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan tenaga manusia. Contohnya seperti guru, dokter, dan montir. Dengan kata lain, di bidang jasa, dia tidak menjual barang apapun, tapi dia menggunakan tenaga dan pikirannya untuk bekerja. Kesimpulan hari ini,
1. Fungsi hutan melindungi hewan dan mencegah terjadinya bencana alam. 2. Banyak jenis usaha di bidang ekonomi yang ada di Indonesia. Tugas hari ini yaitu kerjakan mahir tematik halaman 14 dan 15, aktivitas 4 dan 5. Oke, selamat mengerjakan. Di pertemuan berikutnya, kita akan membahas tentang kalimat tanya, tangga nada, dan tata cara pemilihan ketua dengan voting. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.